Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Selamat sore, jumpa lagi di ibadah online hari Minggu 14 Juni 2020. Nah, hari ini Kak Kesya mau melakukan eksperimen fisika tentang volume air. Nah, di sini Kak Kesya punya 4 gelas. 1, 2, 3, dan 4. Dan Kak Kesya punya air berwarna merah di dalam suatu botol. Nah, sekarang Kak Kesya mau tuangin air ini. Mau Kak Kesya bagikan ke dalam 4 gelas ini. Ya. 1. Lalu yang kedua. Lanjut lagi yang ketiga. Dan ini yang terakhir, gelas keempat. Nah, lihat ya adik-adik, air yang tadinya sudah penuh segini di botol ini, begitu kakak bagikan ke dalam 4 gelas ini langsung habis. Nah, kakak Kesya mau membuktikan bahwa volume air itu tidak akan berubah meskipun wadahnya berubah. Nah, gimana cara membuktikannya? Nah, Kak Kesya akan mengembalikan air yang ada di dalam 4 gelas ini kembali ke botol ini. Coba kita buktikan apakah tinggi airnya nanti akan sama seperti sebelum Kakak Kesya tuangkan ke dalam 4 gelas ini. Oke, kita coba ya. Nah, dimulai dari gelas pertama. Oke, habis. Sekarang gelas kedua. Selanjutnya gelas ketiga. Dan yang terakhir, gelas keempat. Nah, kita lihat ini adik-adik. Sama kan seperti sebelum Kakak Kesya tuangkan di 4 gelas ini. Nah, hal ini yang membuktikan bahwa volume air itu tidak akan berubah meskipun wadahnya berbeda-beda. Tapi adik-adik, ada seseorang yang dapat membuat air ini tidak akan habis meskipun dibagi-bagikan terus. Siapa ya? Nah,
hari ini kita akan belajar tentang seseorang tersebut. Makanya adik-adik harus ikut ibadahnya sampai akhir. Yuk sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Semuanya siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kakak minta sikap doanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kau sudah beri Engkau sudah beri kesehatan, kesehatan, kekuatan kekuatan bagi kami. bagi kami. Kau beri Kau beri berkat-Mu berkat-Mu dan penyertaan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna. yang sempurna. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah kami ibadah kami di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan eksperimen yang asik ya pastinya ya. Iya Kak. Nah kita hari ini mau memuji Tuhan, harus yang lebih asik lagi ya gerakannya ya. Siap. Amin. Amin. Oke, musik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Siapa yang di sini anak-anak pemenang? Angkat tangannya. Kita semua anak-anak Tuhan, kita semua adalah pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Yuk kita pujikan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita habis gini mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita siapin hati kita supaya kita sungguh-sungguh dengar firman-Nya. Kita mau sama-sama bilang thank you karena Tuhan Yesus sudah sayang sekali sama kita. Thank you, thank you. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Ayo adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan thank you Jesus. Thank you. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Katakan I just want to thank you. 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 I just want to thank you, Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Roh berikan pada kami untuk satu kali lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, minggu ini Kak Kesya mau cerita tentang Nabi Elia dan seorang janda di kota Sarfat. Jadi, pada suatu hari ada sebuah kota yang bernama kota Sarfat. Nah, di kota ini sudah lama sekali tidak turun hujan adik-adik. Ceritanya pada kering, tidak ada makan, tidak ada minum, penduduknya pada kelaparan. Nah, pada suatu hari Tuhan mengutus Elia untuk pergi ke kota Sarfat ini. Karena di kota Sarfat ini Tuhan telah memberikan seorang janda untuk memberikan makan bagi Nabi Elia. Nah, akhirnya Nabi Elia pun pergi ke kota Sarfat. Dan benar adik-adik, begitu Nabi Elia sampai di kota Sarfat, bahkan baru sampai di pintu gerbang kota Sarfat, dia bertemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Nah, akhirnya Nabi Elia pun datang mendatangi ibu janda ini dan berkata,
Ibu, cobalah ambilkan aku air untuk minum. Nah, ibu ini baik adik-adik. Ibunya mengambilkan air lalu memberikannya bagi Nabi Elia untuk diminum. Nah, setelah Nabi Elia ini minum, Nabi Elia ini bilang pada ibu janda ini, Bu, sekarang coba ambilkan aku sepotong roti untuk aku makan. Lalu ibu jandanya berkata seperti ini adik-adik, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tuh tidak punya roti. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku saat ini sedang mengumpulkan kayu api untuk membuat roti dari tepung dan sedikit minyak yang aku miliki ini. Lalu aku akan memakan roti tersebut bersama anakku. Lalu kita akan mati. Gimana lagi, sudah tidak ada makan. Namun Nabi Elia berkata, janganlah takut, sebab firman Tuhan Allah berkata demikian, bahwa tepung dan minyak yang kau miliki ini tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan di muka bumi. Wah, akhirnya ibu janda ini membuatkan roti bagi Nabi Elia dulu. Lalu dia buat roti lagi buat dirinya, ibu janda ini dan anaknya. Nah, ternyata adik-adik benar sesuai dengan firman Tuhan bahwa tepung dan minyak yang ada di ibu janda ini tidak pernah habis ataupun berkurang sedikit pun sampai Tuhan menurunkan hujan di muka bumi. Nah, adik-adik, ayo kita semua menjadi anak yang selalu beriman dan berbuat baik. Berbuat baik itu contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ibu janda ini, dia mau berbagi, dia mau sharing buat Nabi Elia. Nah, kita pun juga harus mau ya berbagi, sharing, entah itu berbagi makanan, berbagi mainan, bermain bersama, baik dengan keluarga, kakak adik di rumah maupun bersama teman-teman. Oke, firman hari ini sampai di sini dulu ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Hari ini kita mau sama-sama membuat pancake seperti janda Sarfat yang membuatkan roti untuk Elia. Nah, pertama kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya. Bisa kalian catat ya ini bahan-bahannya. Kalau misalnya kalian nggak mau mencatat, mungkin kalian bisa screenshot. Jadi ada tepung, gula, garam, baking soda, soda kue, telur, kemudian mentega atau butter atau minyak goreng juga boleh. Dan jangan lupa susu serta bahan untuk menghias seperti choco chip atau flan. Jika kalian sudah selesai mencatat, yuk kita sama-sama mulai buat yuk sekarang. Pertama, ada bahan kering kita bilangnya. Bahan kering terdiri dari tepung, kemudian masukkan gula, garam, baking soda, dan soda kue. Jika sudah dimasukkan, ambil pengocok dan kita aduk. Nah, bahan keringnya diaduk supaya tepung, gula, garam, dan semuanya tadi jadi satu. Jika sudah tercampur, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah dituang, kita aduk. Dan bila sudah tercampur seperti ini, bila sudah tercampur, putih telurnya boleh dimasukkan. Saat semuanya sudah tampak tercampur, kita akan mencampurkan bahan basah dengan bahan kering. Tapi tidak dengan pengocok telur, kita akan menggunakan spatula. Tuang perlahan-lahan, sambil diaduk perlahan juga.
sampai adonannya semua tercampur dan tidak ada sisa tepung yang terlihat. Nah, bila adonannya sudah jadi satu seperti ini, biarkan kurang lebih 10-15 menit supaya adonannya kenalan, supaya adonannya akrab di dalam sini. Sambil siapkan wajan dan kompor. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama. Jangan ke dapur sendirian ya. Ini Kak Devi punya adonan yang sudah Kak Devi buat dari tadi. Kurang lebih seperti ini konsistensinya. Nah, kita nyalakan kompornya dan apinya kecil saja. Kita tunggu sampai panas. Jadi, ambil adonannya kurang lebih 1 sendok. 1 sendok besar, dan setelah wajannya panas dituang perlahan ke wajannya. Ininya seperti itu adik-adik kalau wajannya sudah panas. Kemudian perhatikan akan muncul seperti gelembung-gelembung yang meletup di atas pancake kalian. Semakin lama gelembungnya akan semakin banyak. Oh iya, jangan lupa ya, apinya api kecil. Karena kalau apinya terlalu besar, nanti pancake kalian bisa gosong. Kita tunggu sama-sama ya ini. Sambil terus diperhatikan, jangan sampai gosong. Jika gelembung yang muncul sudah semakin banyak dan bagian atasnya sudah tampak agak kering, tidak sebasah yang pertama tadi, kalian boleh mulai mengintip bagian belakangnya dan mulai coba membalik pancake kalian. Wah, tara, inilah hasil pancake-nya. Cantik kan? Biarkan sebentar lagi di atas kompor supaya bagian belakangnya juga matang. Jika sudah, kalian bisa mengangkat pancake kalian dan meletakkannya di piring. Lakukan hal yang sama pada sisa adonan kalian. Seperti tadi, satu persatu, sampai seluruh adonannya habis. Jika sudah habis, kalian bisa menghiasnya. Misalnya, kakak akan menghias dengan choco chip. Kalian juga bisa menambahkan madu, atau sirup maple, atau selai stroberi, apapun yang kalian mau. Seperti ini. Oke, sekian aktivitas memasak minggu ini bersama Kak Devi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik sekalian, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online, kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami telah belajar seperti janda di Sarfat, di mana dia telah memberikan yang terbaik kepada hamba-Mu Elia.
Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang berbagi kepada sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati akan keluarga kami, papa mama, kakak-kakak guru, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa memberi yang terbaik, terlebih kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Daud adalah seorang gembala yang mengembalakan kambing dan domba. Pada saat itu siapa Raja Israel? Raja Saul. Berapa jumlah batu yang diambil oleh Daud? 5 batu. Bagaimana Daud bisa menang? Karena Daud mengandalkan Tuhan.